Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Ningrum. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menceritakan kembali dari sebuah novel yang saya baca, yaitu novel filsafat yang berjudul Dunia Sophie. Dari halaman 38 sampai dengan 91. Yang pertama, topi pesulap. Satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Di sini masih bersama Sophie. Dia yakin dia akan mendapat surat dari penulis tanpa nama itu lagi. Dan di sini dia memutuskan untuk saat ini tidak menceritakan ke siapapun tentang surat-surat itu. Di sini Sophie juga mulai merasa kesulitan untuk memusatkan perhatiannya kepada guru. Dia merasa bingung mengapa sekolah dan tempat lainnya orang-orang hanya mengurusi hal-hal yang remeh. Padahal sesungguhnya ada banyak masalah besar yang harus dipecahkan. Suatu hari saat pulang sekolah, dia merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya ketika ia akan membuka kotak surat. Awalnya dia hanya menemukan sebuah surat dari bank dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Padahal di sini Sophie sudah berharap akan mendapatkan surat dari pengirim tanpa nama itu lagi. Ketika akan menutup pintu gerbang di belakangnya, ternyata dia mendapati namanya di salah satu amplop besar itu dan membaliknya, dan melihat tulisan di belakangnya, pelajari filsafat, hati-hati. Di dalam amplop itu ada 3 halaman yang disatukan dengan penjepit kertas, dan Sophie mulai membacanya. Ada sebuah pertanyaan, apakah filsafat itu? Di sini dijelaskan seorang filosof Yunani yang hidup lebih dari 200 tahun yang lalu percaya bahwa asal mula filsafat adalah rasa ingin tahu manusia. Diibaratkan seperti menonton sebuah tipuan pesulap. Kita tidak mengerti bagaimana pesulap itu bisa mengubah sepasang selendang putih menjadi seekor kelinci hidup. Dalam kasus ini, kita tahu bahwa pesulap itu telah memperdayai kita. Yang ingin kita ketahui pada umumnya hanyalah bagaimana pesulap itu bisa melakukannya. Tapi jika menyangkut dunia, masalah agak berbeda. Kita tahu bahwa dunia bukanlah hasil sulapan tangan dan tipuan. Sebab kita berada di sini di dalamnya, kita merupakan bagian darinya. Sungguhnya kita adalah kelinci putih yang ditarik keluar dari topi itu. Satu-satunya perbedaan antara kita dan kelinci putih itu adalah bahwa kelinci tidak menyadari dirinya ikut ambil dalam bagian suatu tipuan sulap itu. Tidak seperti kita. Kita yakin dan kita merasa kita adalah bagian dari sesuatu yang misterius dan kita ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Kita yang hidup di sini adalah serangga-serangga mikroskopis yang hidup di sela-sela bulu kecil kelinci. Namun, para filosof selalu berusaha memanjat helai-helai bulu itu untuk dapat menatap langsung ke mata pesulap. Di dalam kertas itu terdapat juga sebuah kalimat makhluk aneh. Masih seperti pembahasan sebelumnya, di sini dijelaskan satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filosof yang baik adalah rasa ingin tahu. Ringkasnya, masih seperti diibaratkan seekor kelinci. Semua makhluk hidup dilahirkan di ujung setiap lembar bulu kelinci yang lembut itu, di mana mereka berada dalam posisi untuk mempertanyakan kemustahilan tipuan itu. Kemudian mereka bertambah umur dan sibuk menyelusup semakin dalam ke balik bulu-bulu itu. Disitulah mereka tinggal. Disitulah mereka merasa nyaman sehingga tidak mau mengambil resiko untuk memanjat bulu-bulu itu. Hanya para filosof yang mau memanjatnya dan tetap bertahan mati-matian dan meneriaki orang-orang yang terbuai di tengah kelembutan yang nyaman. Jadi di sini kebanyakan orang jika sudah merasa nyaman di tempat itu, dia hanya menyelusupi tempat-tempat itu saja. Dia tidak mau mengembangkan rasa ingin tahunya. Dia tidak mau mengambil resiko. Seperti dia tidak mau memanjat bulu-bulu halus itu. Di sini hanya para filosof yang berani memanjat bulu-bulu itu dengan rasa keingintahuannya.
Lanjut dengan mitos-mitos. Suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Di sini, Sophie mendapatkan sebuah amplop coklat yang bertulis namanya. Dan dia menarik keluar halaman-halaman ketikan baru itu dan mulai membacanya. Gambaran mitologis dunia. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Di sini para filosof Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya. Kita dapat mengambil contoh dari buku filosof ini, yaitu tentang Thor dan palunya. Sebagian orang percaya bahwa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing melintas di luar angkasa. Jika ada guntur dan halilintar, pasti akan turun hujan yang sangat penting bagi para petani Viking. Maka Thor di sini dipuja sebagai dewa kesuburan. Penjelasan mitologi untuk hujan ini karena adanya Thor yang mengayunkan palunya. Di sini jadi para petani Viking percaya, jika ada guntur dan halilintar, maka di situ Thor mengayunkan palunya dan akan terjadi hujan yang akan jatuh ke ladang-ladang mereka. Di sini, Thor merupakan tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa untuk menghancurkan Midgard yang menculik Dewi Kesuburan. Di sini palunya bukan hanya untuk membuat hujan, melainkan juga senjata untuk pertempuran melawan pengacau yang berbahaya. Di sini, dengan hadirnya para filosof, agar seseorang tidak mempercayai kebenaran dari mitos-mitos itu. Di sini para filosof juga membuktikan kepada orang-orang secara ilmiah sehingga mitos-mitos tersebut dapat dipatahkan. Seperti yang di Indonesia, kita masih sering mendengar mitos-mitos yang serupa, yaitu kalau menyapu tidak bersih, nanti dapat jodoh yang berewokan, kalau bangun tidak boleh siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Mitos-mitos itu selalu berkelanjutan terus-menerus. Yaitu yang selanjutnya para filosof alam. Tidak mungkin ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan. Di sini Sophie menemukan satu amplop kecil dengan 3 pertanyaan. Adakah zat yang menjadi bahan untuk membuat segala sesuatu? Dapatkah air berubah menjadi anggur? Dan bagaimana tanah dan air dapat menghasilkan seekor katak hidup? Terdapat 3 filosof dari Miletus, yaitu yang pertama Thales. Di sini Thales pernah menghitung tinggi sebuah piramid dengan mengukur bayangannya pada saat yang tepat ketika panjang bayangannya sendiri sama dengan tinggi badannya. Dia juga yang dikisahkan pernah meramalkan secara tepat terjadinya gerhana matahari. Thales juga beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu adalah air, dan seluruh kehidupan kembali ke air ketika sudah berakhir. Yang kedua, Anaximander. Dia beranggapan bahwa dunia kita hanyalah salah satu dari banyak sekali dunia yang muncul dan sirna di dalam sesuatu yang disebutnya. Itu sebagai sesuatu yang tak terbatas. Filosof yang ketiga yaitu Anaximenes. Dia beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu pastinya udara atau uap. Dia mengenal teori Thales menyangkut air, tetapi dia bertanya, dari manakah asal air? Dia beranggapan bahwa air adalah udara yang dipadatkan seperti halnya hujan turun. Air diperas dari udara. Jika air diperas lagi, ia akan menjadi tanah. Dia mungkin telah melihat bagaimana tanah dan pasir keluar dari es yang meleleh. Dia juga beranggapan bahwa api adalah udara yang dijernihkan. Menurutnya, udara karenanya adalah asal-usul tanah, air, dan api. Tidak jauh berbeda jika dikatakan air adalah hasil dari tanah, barangkali ia mengira bahwa tanah, udara, api, semua itu dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan. Tetapi sumber dari segala sesuatu adalah udara dan uap. Maka seperti Thales, dia beranggapan bahwa pasti ada sesuatu zat dasar yang merupakan sumber dari seluruh perubahan alam. Yang terakhir atau Demokritus,
yaitu di sini mainan paling cerdik di dunia. Suatu hari, saat Sophie memutuskan untuk berjaga-jaga, keesokan harinya ia mendapatkan sebuah amplop dengan satu pertanyaan hari itu. Tetapi dia merasa yang ini lebih konyol jika dibandingkan dengan pertanyaan sebelumnya, yang bertuliskan, "Mengapa Lego merupakan mainan paling cantik di dunia?" Pada awalnya, Sophie tidak yakin dia setuju dengan kalimat itu. Tetapi untuk pertama kalinya, pada saat itu juga, ia mulai menyusun balok-balok itu dengan beberapa gagasan mulai masuk ke dalam pikirannya melalui balok-balok tersebut. Menurutnya, mereka mudah disusun. Meskipun berbeda, mereka semua cocok satu sama lain. Mereka juga tidak dapat dipecahkan. Keesokan harinya selepas pulang dari sekolah, ada beberapa halaman lagi untuknya dalam sebuah amplop coklat besar itu. Dia membawa surat itu ke kamarnya dan tidak sabar untuk membacanya. Teori atom. Di dalam kelas kertas ini bertuliskan bahwa hari ini Sophie akan mendengar filosof alam besar yang terakhir yang bernama Demokritus. Dia berasal dari kota kecil Abdera di pantai utara Aegea. Dia beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil, yang masing-masing kekal dan abadi. Demokritus menanamkan unit-unit terkecil dalam atom. Kata atom berarti tidak dapat dipotong. Bagi Demokritus adalah sangat penting untuk menekankan bahwa bagian-bagian pokok yang membentuk segala sesuatu tidak mungkin dibagi secara tak terhingga menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Di sini, Demokritus percaya bahwa alam terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga dan beragam, sebagian bulat dan mulus, dan yang lain tak beraturan dan bergerigi. Dan justru karena saling berbeda, mereka dapat menyatukan menjadi bentuk yang berlainan. Namun, meskipun jumlah mereka dan bentuk mereka mungkin tak terbatas, mereka semua kekal, abadi, dan tak dapat dibagi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari sebuah novel filsafat yang saya baca. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.